Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema kejahatan melawan kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia ini ada dua kekuatan besar yang selalu bertarung. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Nah, dua kekuatan itu pertarungannya baik melalui fisik maupun melalui alam supranatural. Kalau melalui fisik itu sudah jelas, tapi melalui supranatural kadang-kala orang tidak bisa mengamatinya. Kerap kali kekuatan jahat itu menampilkan diri sebagai penguasa dan merasa menang. Penampilannya tentu saja garang, terkesan sangat menakutkan, dan siapapun yang berani mengusiknya pasti akan dihancurkan. Tetapi Bapak Ibu, ternyata kekuatan jahat itu hanya bisa dikalahkan dengan kasih. Ya, dengan kasih. Itu nampaknya lemah, kasih itu nampaknya lemah. Tetapi ternyata kekuatannya jauh lebih besar dan berkuasa. Kita lihat satu contoh. Saat Yeshua menyelamatkan manusia, dengan garangnya kekuatan jahat itu merasa menang. Dengan kekuatannya yang sangat menakutkan, bahkan Yeshua yang adalah sumber kebaikan pun ditelanjangi, dipermalukan habis-habisan. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan kuasa kegelapan itu. Saya bahkan menyebutnya kuasa neraka itu betul-betul merajalela pada saat itu. Tetapi saudara, kekuatan itu mengalami kehancuran total saat Yeshua di atas kayu salib berteriak dengan teriakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Disinilah kekuatan jahat itu betul-betul ditumbangkan dengan hukum kasih itu. Dan diakhiri dengan ucapan Yeshua, sudah selesai. Nah, di sini betul-betul kekuatan neraka, kekuatan setan, kekuatan jahat itu total tumbang. Yang seharusnya mereka berusaha dengan berbagai macam cara supaya Yeshua itu melakukan pembalasan. Ternyata tidak ada sepatah kalimat kutukan pun yang keluar. Bahkan tidak ada satu gerakan tangan atau kaki apapun yang Yeshua lakukan pembalasan. Padahal dia bisa saja melakukannya. Dia bisa panggil malaikat. Dia bahkan bisa jadikan orang-orang yang ada di sekitarnya dipermalukan total. Bisa Yeshua lakukan itu. Tetapi ternyata Yeshua tidak melakukannya. Nah, setelah Yeshua mati, disitulah jelas-jelas kuasa setan merasa akulah pemenangnya. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, pada hari yang ketiga Yeshua bangkit kembali dari kematian. Disitulah kuasa neraka tidak ada lagi kekuatannya. Rabi Saul bahkan menantang, "Hai maut, di manakah kekuatanmu?" Manusia bisa ditumbangkan, bisa dibunuh, bisa mati. Tetapi kemenangan, keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Dan di sini Yeshua meneruskan kekuatan yang maha hebat itu. Kekuatan yang tak terkalahkan itu dengan mengajarkannya kepada manusia dengan berkata, "Kasihilah musuhmu. Jika engkau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan." Itu sebuah ungkapan, artinya tidak perlu membalas.
Ini sangat luar biasa, di agama manapun nggak ada yang model begini, saudara. Bahkan orang menganggap ini sebuah ajaran yang aneh. Masa ditampar pipi kiri kok beri pipi kanan, ditampar ya kita tonjok, kita balas, kan gitu. Tapi ternyata itu sebuah ungkapan yang artinya tidak usah membalas. Ya, kita lihat contoh yang lain, Rabi Saul. Rabi Saul itu di dalam dirinya ada satu kejahatan yang sangat luar biasa. Apalagi dia adalah seorang Majelis Agung Sanhedrin. Kalau di Indonesia itu kira-kira MUI-nya, saudara. Yang memberikan fatwa, bahkan Paulus itu adalah pelaksana fatwa itu sendiri. Jadi sak penak-penake Paulus mau membuat fatwa apa? Waktu itu ada sebuah fatwa bahwa murid-murid Yesua harus dihabisin, dibunuh. Itu kekuatan jahat yang ada dalam diri Paulus. Dia bahkan minta surat kuasa dari kaisar. Seolah-olah dia melakukan pembunuhan itu legal. Seolah-olah dia berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesua halal darahnya untuk ditumpahkan. Tetapi saudara, kebencian yang terlalu dalam kepada orang-orang percaya kepada Yesua, di tengah jalan Yesua datang dan menunjukkan kasihnya kepada Saulus. Waktu itu Saulus dengan gagahnya bersama dengan pasukan-pasukannya hendak membantai orang-orang yang percaya kepada Yesua yang ada di Damsyik. Dia pikir kalau ketemu habis semuanya pasti. Tapi di tengah jalan ada cahaya yang begitu menyilaukan, terang melebihi matahari. Dan saat itulah ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kaget, siapakah engkau? Tuhan ya. Dari suara itu berkata, akulah Yesua, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Nah, disitulah akhirnya Saulus menjadi buta, saudara. Di sini Tuhan tunjukkan kuasanya. Sampai Tuhan pakai seorang rasul yang lain untuk menjamah matanya. Dan dia bisa melek kembali, terbuka kembali. Dan disitulah peristiwa itu menjadi titik balik. Sebuah kejahatan ketika berjumpa dengan terang, maka dia kalah. Kejahatan itu kalah, saudara-saudara. Orang yang tadinya mau membunuh, sekarang memiliki hukum kasih. Bahkan dia membuat sebuah pernyataan setelah dia berjumpa dengan Yesua, menjadi seorang pekabar baik, pekabar Injil. Bahkan di dalam kitab Romi atau Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21 dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas, firman Yahweh. Oleh karena itu jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkanlah yang jahat dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini satu bukti bahwa orang yang sedemikian jahatnya akhirnya bisa berubah ketika dia berjumpa dengan sumber terang itu sendiri. Ada sebuah kisah yang menarik yang sempat saya baca. Kisah ini adalah kisah seorang pemuda
yang menipu kakek-kakek tua. Diceritakan di situ ada seorang kakek tua yang memiliki kebun. Kebun ini ditanami mangga, ditanami jagung, ditanami sawo, pokoknya buah-buahan yang lezat. Dan setiap musim si kakek ini selalu membawa gerobak dan pergi ke pasar. Di sana pembelinya banyak, termasuk ada seorang pemuda yang selalu membeli buah-buahan, selalu. Sampai si kakek ini mengenali dia. Tapi sayang sekali, pemuda ini sering berbuat curang. Dia membeli dengan uang palsu. Kadangkala dia membeli juga minta ditambah dan harganya minta diturunkan. Tetapi si kakek ini berpikir ya sudah enggak apa-apalah. Mungkin kamu pingin makan buah enggak masalah. Si kakek itu tahu betul kalau dia ditipu. Tapi dia tidak pernah melakukan, kamu begini, kamu begitu. Tidak, saudara. Si kakek ini menjual buah-buahan itu sesuai dengan, ya orang menyebutnya sebagai standar operasi. Ya jualan gitu. Kemudian pada suatu hari, pemuda ini tidak kelihatan di pasar. Ada apa dengan pemuda ini? Biasanya dia beli buah-buahan, sekalipun menipu, tapi dia selalu datang. Tapi kali ini pemuda ini tidak datang. 1 hari, 2 hari, 3 hari enggak kelihatan. Si kakek yang ditipu biasanya akan berpikir, wah dia sekarang enggak datang lagi, ya sudahlah. Aku akhirnya jadi pemenang. Ternyata si kakek tidak begitu, saudara. Kakek ini rupa-rupanya dia cari tahu. Seluruh pasar diubek-ubek, kenal enggak dengan pemuda yang suka beli buah-buahan kepadanya. Dan ternyata orang mengetahui pemuda itu. Memang pemuda ini jahat, curang, saudara. Lalu si kakek ini cari tahu di mana rumahnya. Akhirnya diketahuilah rumahnya. Si kakek ini datang ke rumahnya, saudara. Dan ternyata pemuda itu sedang terbaring, tidak berdaya. Dan ada beberapa buah yang dibeli dengan hasil menipu di samping kiri kanannya. Dalam keadaan sudah nyaris membusuk karena sudah lama. Si kakek bertanya, kenapa kok kamu tidak beli buah-buahanku lagi? Pemuda itu berkata, saya saat ini sedang terkena penyakit usus buntu. Aku divonis oleh dokter, aku akan mati. Tetapi bisa disembuhkan dengan cara dioperasi. Tapi aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa sembuh kalau seperti ini? Dan di luar dugaan kakek itu berkata, aku akan tolong kamu. Apapun yang aku miliki, aku serahkan untuk ngobatin kamu. Supaya kamu sembuh. Pemuda ini terperanjat, dia kaget dan bertanya, kakek, apakah kakek tahu kalau saya sebetulnya saat membeli buah-buahan, saya banyak melakukan penipuan. Kadangkala saya minta tambahan buah, kadangkala saya pakai uang palsu. Si kakek itu tersenyum dan berkata, aku tahu semua anak muda. Loh kenapa kakek malah tolongin saya? Si kakek itu berkata, aku memang ingin mengasihi engkau. Biarlah uangku habis, tetapi engkau selamat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika si kakek berkata, nyawamu jauh lebih penting
Biarlah uangku habis, tapi menyelamatkan nyawa. Saat itulah pemuda tersebut tersentuh hatinya. Dan sambil menangis dia katakan, kakek, aku akan berubah dari sikap hidupku yang jahat yang selama ini aku lakukan. Aku berjanji untuk menjadi orang baik. Dan pemuda ini berkata, setelah nanti sembuh, aku akan menjadikan kakek sebagai keluarga dalam hidupku, sebagai kakek kandungku. Lalu pemuda ini dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dioperasi dan pemuda itu sembuh, saudara. Dan apa yang terjadi? Sikap pemuda tersebut berubah sama sekali. Dulunya yang tukang tipu, sekarang pemuda ini ikut bantuin si kakek ini. Pergi ke pasar, mendorong gerobak yang berisi buah-buahan, sikapnya pun ramah. Dan akhirnya orang-orang di pasar itu tahu perubahan sikap dari pemuda ini. Dan banyak sekali yang menanyakan, kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Dan di situ pemuda berkata, aku berubah karena sikap seorang kakek yang hatinya penuh kasih. Akibatnya saudara, orang-orang yang ada di situ ikut memberikan bantuan kepada si kakek ini. Sehingga kadangkala kan memang orang jual buah tidak selalu buahnya habis. Tetapi orang-orang di seluruh pasar itu akhirnya jadi simpatik dengan kakeknya. Sehingga apapun si kakek jual buah, mesti habis, rezekinya semakin berlimpah. Dan akhirnya dalam cerita tersebut, si kakek ini meninggal, saudara. Karena sudah semakin tua. Dan akhirnya pemuda yang tadinya jahat ini, yang telah tersentuh hatinya dengan kasih, pemuda ini melanjutkan dagangan si kakek. Dia menjadi orang yang ramah seperti si kakek yang ramah itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kekalahan dari sebuah kejahatan itu dikalahkan hanya dengan kasih. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya di dalam diri manusia, baik saudara maupun saya, itu ada titik hitam dan titik putih. Ada kekuatan hitam dan kekuatan putih. Artinya, sebaik-baiknya manusia, ada sisi jahat di situ. Tetapi sejahat-jahatnya manusia, ada titik kebaikan di situ. Di dalam agama lain, mereka menyebutnya yin dan yang. Tetapi di dalam iman kita, itu ada yang namanya hati nurani. Hati nurani itu adalah titik kebaikan. Makanya ketika orang mau melakukan kejahatan, hati nurani itu selalu berteriak, jangan kamu lakukan itu. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mana yang akan kita sentuh dengan hukum kasih? Apakah kita akan menyentuh hukum kasih itu di titik hitam tersebut? Itu yang jarang sekali orang lakukan. Dua kekuatan besar itu selalu bertarung dan pemenangnya sekali lagi selalu kekuatan putih. Bahkan di dunia sekuler itu pun mengakui. Kalau di Jawa ini ada sebuah kisah penindasan yang dikenal dengan cerita bawang merah, bawang putih. Bawang merah selalu menindas bawang putih. Kehidupannya diperlakukan semena-mena. Kehidupannya diperlakukan tidak manusiawi. Tetapi si bawang putih tidak pernah melakukan pembalasan apapun. Dia hanya pasrah dan kembali kemenangan dimiliki oleh bawang putih. Akhirnya dia bisa kawin dengan orang yang kaya raya, bahkan seorang pangeran. Sementara barang bawang merah
tidak mendapatkan apa-apa. Ada cerita yang lain yang dikenal dengan Cinderella, dengan sepatu kaca. Juga seperti itu, saudara. Mirip-mirip ceritanya dengan bawang merah, bawang putih. Selalu kebaikan itu dikalahkan. Ini awalnya, ya, kejahatan itu nampak menang. Kekalahan awal itu memang sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Tetapi ketika kita mampu bertahan, maka berakhir dengan tawa kemenangan atau orang menyebutnya happy ending. Dan itu sangat disukai. Ketika kita nonton film, kemudian jagoan kita itu menang, dan film itu diakhiri, maka jadi kisah yang sangat menarik dan berkesan. Artinya happy ending. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia ini sebetulnya ada yang namanya karma atau hukum tabur tuai atau sebab akibat. Di dalam kehidupan kita, kita sering melihat adanya contoh burung makan semut. Tetapi saat burung itu mati, dia akan dimakan semut. Kita lihat satu pohon bambu bisa menghasilkan ribuan korek api pohon itu. Karena pohon itu disayat-sayat dengan sangat menyakitkan. Tapi hanya satu batang korek api yang dibutuhkan untuk membakar ribuan pohon-pohon bambu, bahkan rumah-rumah. Itulah yang disebut dengan karma atau hukum sebab akibat. Dan itu bergerak secara otomatis. Demikian juga dengan hukum-hukum alam semesta yang lain. Hati-hati. Jangan sekali-kali melecehkan hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Kalau tidak mau hancur. Khususnya hukum Loa. Hukum Loa atau law of attraction atau hukum daya tarik menarik itu adalah hukum yang sangat berbahaya kalau dilecehkan, saudara. Jika tidak paham, sebaiknya diam. Dan pelajari daripada saudara celaka karena tidak bisa pulih jika berhadapan dengan hukum alam. Itu adalah hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Di situ saya tunjukkan gambar bagaimana mesin-mesin pembuat tusuk gigi itu dibuat dari bambu, ada yang dibuat dari kayu. Satu pohon itu bisa dijadikan ribuan tusuk gigi. Tetapi satu tusuk gigi yang ada apinya bisa membakar hutan yang besar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, karma itu telah menunjukkan jalannya sendiri. Pada akhirnya kita hanya bisa ikhlas dan pasrah untuk menerimanya. Oleh karena itu dalam keadaan hambatan seperti apapun, belajarlah seperti laba-laba. Sekalipun rumahnya berulang kali rusak, tetapi dia tidak patah semangat dan terus membuatnya lebih kuat. Belajar juga seperti burung. Sekalipun dia terbang tinggi, tetapi toh dia tidak lupa kepada daratan. Dia akan tetap hinggap di pohon-pohon. Dia tahu bahwa terbang tinggi itu hanya sementara. Di dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita membumbung tinggi naik. Terkadang kita bisa melampaui begitu banyak orang. Tapi itu pun hanya sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tetapi saat kita dinaikkan oleh Tuhan, itulah kesempatan untuk kita menunjukkan hukum kasih kepada banyak orang. Inilah yang disebut di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu.
supaya kita mengalahkan hukum yang sangat jahat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memasukkan hukum kasih itu di dalam diri kita? Yaitu kita harus menginstal software di otak kita agar kita tidak mudah kecewa, tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah kepahitan hati, dan lain-lain. Ibarat kalau saudara punya secangkir kopi yang hitam, bagaimana supaya secangkir kopi itu tidak menjadi hitam? Apakah saudara akan kasih air? Benar, diisi air, tetapi airnya tidak boleh 1 sendok. Tetapi air yang jernih itu dituangkan, semakin banyak tuangan air jernih, maka kopi hitam itu akan keluar dengan sendirinya. Itu sebuah hukum alam, saudara. Saudara punya secangkir kopi, dituangin air jernih, ya. Orang nyebutnya air putih, sebetulnya air putih itu susu ya. Tapi orang nyebutnya air putih, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Tapi lebih tepat adalah air jernih. Kopi di dalam cangkir atau gelas, kalau dikasih air jernih hanya 1-2 sendok, si hitam akan tetap ada di situ. Tapi ketika air jernih itu dituangkan, mungkin 1 liter, mungkin 5 liter, atau bahkan 10 liter, maka yang terjadi, si hitam itu akan keluar dengan sendirinya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kita mesti menginstal program-program yang bersih, program-program yang baik, yaitu menuangkan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya, maka secara otomatis si hitam akan keluar. Kebaikan itu, jika saudara ada di lingkungan yang baik. Kenapa kita sering melihat orang murtad? Karena dia berada di lingkungan yang buruk dan banyaknya pengaruh-pengaruh transfer roh yang buruk, maka menjadi buruk dan bisa murtad. Orang bisa melakukan kejahatan karena si hitam yang masuk itu lebih banyak, sementara yang jernih itu sangat sedikit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita bisa connect antara pikiran dan hati? Nah, ini adalah menunjukkan ketika pikiran dan hati sama-sama bersih dan nempel, connect, maka yang terjadi adalah mujizat-mujizat Tuhan. Karena Bapak Yahweh itu, kalau kita lihat di alam semesta itu isinya adalah banyak berkat. Tetapi banyak orang yang tidak memahaminya akan hal ini. Sehingga lebih banyak energi hitam yang diserap. Energi kepahitan, kemarahan, dendam, sakit hati, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ada kalimat-kalimat buruk yang sering kali kita dengar, dan itu saya menyebut kekuatan hitam. Kalimat-kalimat ini harus dikeluarkan dari otak kita, yang membuat manusia itu menjadi sengsara. Kalau kekuatan hitam itu masuk, maka kehidupan kita akan dikuasainya. Saya ambil contoh, yaitu tentang kalimat-kalimat yang sebetulnya kurang tepat. Contoh misalnya, kalau enggak ngutang, enggak bakalan kesampaian visi dan misinya. Itu kekuatan hitam, saudara. Sehingga yang ada di dalam pikiran, ya harus hutang. Utang sana, utang sini, ngutang terus, saudara. Nanti ketika ditagih, ngamuk-ngamuk. Nah, ini artinya kekuatan hitam. Padahal orang tidak ngutang, bisa enggak hidupnya diberkati? Sangat bisa. Kenapa tidak masukkan software itu, saudara?
Orang tua seringkali memasukkan kalimat yang salah. Nak, kalau kamu makan, dihabiskan, papa itu sulit cari duit. Itu software, saudara. Sehingga yang ada di otak anak itu, oh cari duit itu susah. Ini yang sering kali dimasukkan. Sehingga anak itu memiliki image bahwa orang untuk mendapatkan uang itu begitu luar biasa sulitnya. Sampai makan saja itu begitu rupa. Sekalipun perutnya sudah kenyang, ya sudah makan terus. Nanti gilirannya muntah, saudara. Ini cara mendidik yang tidak tepat. Terus ada lagi ucapan yang berkata, kalau nggak kerja keras, banting tulang, nggak akan jadi kaya. Itu juga salah, saudara. Maaf kalau saya katakan tukang becak, kalau saudara lihat apakah dia tidak kerja keras membanting tulang? Betul nggak Bapak Ibu? Tapi hasilnya berapa? Dibanding orang yang cuma duduk di depan komputer kotak-kotik, hasilnya besar. Ya. Tukang batu, penjual makanan keliling, apa itu tidak kerja keras? Kerja keras. Tetapi apakah hasilnya besar? Tidak. Jadi saya katakan, kerja cerdas itu baru menghasilkan uang besar. Tapi kalau kerja keras, belum tentu, saudara. Terus ada lagi kalimat yang mungkin ini disitir dari ayat firman Tuhan, tapi disalah tafsirkan. Sekali lagi, disalah tafsirkan. Ada ayat yang mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sehingga ya sudah kalau gitu kita nggak usah cinta uang. Ya saudara kan miskin, saudara. Padahal pada hakikatnya semua orang di atas muka bumi ini itu cinta uang. Saudara ngaku atau tidak? Ya. Kalau saudara mau, oh aku nggak cinta uang, buktikan 1 bulan jangan pegang uang. Ayo, kalau nggak saudara rindu, betul nggak saudara? Kalau orang cinta kan nggak ketemu sehari saja kan pinginnya ketemu, betul nggak? Lah saudara pingin nggak ketemu uang yang gede-gede? Lah berarti kalau cinta uang saudara. Betul nggak? Betul, saudara harus akui itu. Cuman cinta yang bagaimana itu yang harus kita pikirkan. Ya. Dan kita harus tahu bahwa uang itu sebetulnya adalah sahabat kita, teman kita. Kalau kita itu benci sama uang, ya sudah pakai tempurung saja, makan ke sono kemari minta saudara. Kita itu sebetulnya cinta uang, tapi caranya yang harus benar. Tapi di sini paham? Jangan salah tafsirkan ayat firman Tuhan. Sama seperti ada ayat lagi yang berkata, janganlah berusaha untuk menjadi kaya. Lalu orang mengatakan, tuh kan, nggak boleh loh kita kaya. Disambung lagi, orang kaya susah masuk kerajaan Samayim katanya. Betul ayatnya bilang begitu, tapi menafsirkannya yang salah. Sekarang saya kasih penerangan supaya benar saudara. Ada ayat yang berkata, kalau tidak salah di kitab Mislei atau kitab Amsal. Janganlah berusaha untuk menjadi kaya. Ya memang nggak boleh, karena apa? Karena kita sudah kaya. Paham saudara? Jadi kalau di pikiran kita, aku orang kaya, ya kaya beneran. Paham? Nah ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, orang kaya susah masuk kerajaan Samayim. Itu betul. Kenapa? Karena kekayaan itu untuk egois. Kalau saudara kaya tapi egois, nggak ingat sama orang, itulah yang membuat orang tidak masuk Samayim. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi ayat-ayat yang benar tapi dipelintar-pelintir seolah-olah seperti itu. Jadi ya orang jadi susah. Ya. Jadi saya katakan instala
ulang kembali program-program untuk mengucapkan hal-hal baik, dan makin banyaknya ucapan-ucapan baik yang masuk di pikiran kita, maka si hitam itu otomatis akan keluar seperti kopi tadi, saudara. Dan ucapan ini harus ada di alam pikiran bawah sadar. Makanya di situ saya gambarkan seperti puzzle antara hati dan pikiran itu harus klop. Begitu klop, mujizat pasti terjadi. Oleh karena itu pada pagi ini, biarlah ketika kita diperhadapkan dengan dua kekuatan ini, mana yang akan saudara pilih? Pilih si hitam, hasilnya akan hitam. Pilih si putih, hasilnya akan putih. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu, sehingga kehidupan mereka menjadi semakin lebih baik. Terima kasih Bapak Yahweh, kami percaya akan mujizat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan, tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertemuan ini sampai akhir. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Baruk ataba eru faruk ataba sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitneka, ufri atmatka, ufri fahemteka, syekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata babai kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevarecheka, veyismereka, Yevarecheka. Yair Yahweh, panau eleka, wihuneka. Yevarecheka, veyismereka, Yevarecheka. Isa Yahweh, panau eleka, wihuneka. Veyashem leka, shalom, shalom. Veyashem leka,
Yahweh memberkati. Sabat Shalom. Maya Hayom. Jilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.